Baik, Ibu-ibu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi hari ini dipilih oleh Allah wanita-wanita solehah yang insya Allah cantik luar dan dalamnya. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Jazakumullah Mas. Apa artinya ad-dunya mata'? Dunia ini penuh dengan perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita solehah. Dan wanita solehah itu ada di hadapan saya semua. Mudah-mudahan kita termasuk perhiasan terindah yang ada dalam rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang cantikmu untuk siapa. Sebelum saya membahas cantikmu untuk siapa, saya boleh tanya, Ibu hari ini cantik sekali, di rumah seperti ini kah? Alhamdulillah sama ya. Sama, di rumah dengan di sini sama. Ada yang lebih cantik di rumah? Mayoritas kalau keluar banyak yang cantik, tapi di rumah kurang cantik karena pakai baju dinas. Dinasnya daster yang banyak lubang anginnya. Maka apa arti cantik? Cantik itu relatif sebenarnya, Ibu. Cantik itu relatif. Ada yang mengatakan cantik itu yang hidungnya takabur. Nah, hidungnya takabur, mancung. Ada yang bilang cantik itu yang kulitnya putih. Ada juga yang bilang cantik itu yang lehernya panjang kayak jerapah. Ada yang cantik itu yang racut-racut jarinya, gitu ya. Cantik itu relatif. Kalau cantik itu sama definisinya, maka orang-orang seperti kita nggak ada yang naksir. Tapi kenyataannya ada yang mau menikah dengan kita, even hidung kita tawadu, mata kita nggak bulat-bulat banget gitu ya. Terus dalam Islam bagaimana? Dalam Islam itu cantik adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya. Wanita cantik adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya karena Allah yang menjaganya. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 34? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Siapa wanita solehah? Wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada suami. Wanita yang menjaga kehormatannya karena Allah yang menjaganya. Allah menjaga wanita itu sehingga dia pandai menjaga kehormatan. Artinya apa? Kalau di luar dia menutup aurat, menjaga kehormatannya, dia cantik sebenarnya. Tetapi definisi orang awam cantik itu yang terbuka gitu ya. Wow, bodinya seksi banget gitu, kayak biola Spanyol gitu ya. Mereka suka gitu. Kalau dalam Islam tidak demikian. Cantik itu yang menatap cantiknya dia adalah orang-orang yang dibolehkan. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi ketika kita ingin tampil cantik, boleh nggak? Boleh banget, bahkan dianjurkan. Mengapa Allah sudah menitipkan anggota tubuh wajah ini titipan Allah, dijaga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dikasih tubuh seperti ini, dijaga dengan perawatan.
Perawatannya apa sih? Perawatan yang pertama air wudhu, yang kedua tidak begadang, ketiga perbanyak minum air putih sebagaimana Rasul melakukannya. Kemudian keempat apa? Yang keempat diusahakan menghindari stres. Jangan terlalu banyak pikiran. Orang banyak pikiran tuh alisnya cepet turun. Kalau ibu kan alisnya nggak pada turun tuh. Wih, ada ganti tadi di sini pindah ke sini. Oh, gitu. Jadi boleh kita ingin tampil cantik, syaratnya cuma 2 ibu. Boleh gak sih cantik? Boleh, bahkan dianjurkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Yang pertama untuk siapa, yang kedua caranya. Sudah itu saja. Untuk siapa maksudnya siapa? Nih cantiknya kita mau dipersembahkan untuk siapa gitu. Buat siapa? Maka tema kita cantikmu untuk siapa? Kalau cantikmu untuk cem-ceman nggak boleh. Kalau buat mantan nggak boleh. Kalau buat tukang sayur nggak boleh. Kalau buat teman di kantor nggak boleh. Makanya yang pertama untuk siapa dulu gitu. Kalau untuk mahram atau orang yang dianjurkan silahkan. Yang kedua caranya. Caranya bagaimana? Make up atau kosmetik yang digunakan dari bahan yang halal. Yang kedua tidak merubah ciptaan Allah. Ibu ke salon silahkan. Kalau cantik itu butuh skincare dan suami care. 2 ya, skincare, suami care. Kita pakai skincare, uang kita habis, suami nggak mendanai, repot. Tapi kalau kita dikasih dana sama suami, kitanya nggak mau ngerawat, repot. Dua-duanya, ada skincare, ada suami care. Ibu yang punya penghasilan sendiri, ada tuh alokasinya untuk ke salon. Kalau ke salon mahal, mohon maaf, bisa merawat sendiri. Scrub, lulur, kan bisa beli kan di swalayan, lulur di rumah. Buah atau sayuran yang bisa buat masker gunakan. Sunblock pakai sunblock. Nanti kalau enggak seperti saya ada bintik-bintik hitam. Kenapa malas nggak konsisten dengan sunblock? Itu perawatan dan pemeliharaan, pencegahan. Semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua nggak ada obatnya. Nggak bisa. Sudah dari sananya begitu. Umur 25 masih oke, apalagi 17. Lincah, centil sana sini, lompat terus kayak belatung nangka. Wah, centil banget. 25 udah mulai belatung nangkanya berkurang kan. Apalagi 30 centil tapi nggak selincah umur 17. 50 udah mulai berat bawa badan. 60 bawaannya mau senderan mulu. 70 udah mulai duduk gemeter. Nyari mau bangun dia nyari temen gitu. Itu semuanya begitu. Apa kata Allah dalam surat At-Tin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kata Allah? Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah. Bayangkan kita punya mata di sini, hidung di sini, lubangnya di bawah. Kalau lubangnya di atas kehujanan kita nguras terus. Tapi Allah ciptakan lubangnya di bawah, nggak perlu nguras, jadi air nggak masuk. Allah ciptakan seperti itu. Pipi kita, cabi, bibir, itu sudah dibentuk sama Allah seindah mungkin. Kalau dioplas, operasi plastik buatan manusia, ada yang kaku, tarik-tarikannya itu kaku. Jadi saya perhatikan ibu luwes ya, wajahnya luwes berarti nggak oplas gitu. Kalau orang oplas kadang-kadang senyumnya harus dijaga bu. Kalau ketawa itu dikumpulin di depan. Kalau begini bleber nanti. Ibu kan ketawa tuh hehehe langsung. Mereka terkadang menjaga bu. Saya perhatikan jamaah-jamaah saya yang di
Oplas itu jarang yang tertawanya seperti kita lepas. Jadi kalaupun geli banget pengen ketawa, dikumpulin di depan semua, nggak enak. Belum lagi nanti ini botoxnya diganti. Kalau kita kan stres, kerut, iya kerut. Kalau mereka enggak, matanya saja melotot, ininya nggak ada ekspresi, iya gitu, nggak enak. Nah, maka ketika kita terpenuhi semuanya dua syarat tadi, apa yang pertama tadi Bu? Untuk siapa gitu. Yang kedua bagaimana caranya, terpenuhi semua dianjurkan, maka nggak ada masalah. Kita bahas yang pertama dulu. Untuk siapa cantikmu? Ibu buat ring. Saya lupa nggak ada papannya. Ibu buat ring. Lingkaran, ringnya kecil saja. Nanti yang kedua agak besar gitu. Ketiga sedang saja. Ring yang pertama, siapa yang boleh menikmati kecantikan kita? Seluruh tubuh kita. Ring yang pertama suami. Mengapa? Karena suami itu bukan malaikat, dia manusia biasa, suka sama yang bening, suka sama yang cantik. Suami itu amanah, kalau nggak diambil oleh Allah, diambil sama wanita lain. Ada istilah pelakor sekarang kan. Jadi biar nggak tertarik dengan yang di luar, kitanya harus perawatan. Perawatannya bagaimana? Jaga di tembok, kalau nggak dicat, ibu lihat tembok itu akan kusam, dicat lagi. Tembok saja kalau nggak dicat, diganti catnya kan kusam, apalagi wajah kita. Minimal tuh, saya kalau menyebut nama khawatir dianggap di endorse. Nggak di endorse ya, adalah ibu perawatan lah ya. Nanti di luar ini saya kasih tahu. Yang paling gampang apa? Semprot pakai air zam-zam. Ada kan sekarang yang pakai spray gitu kan Bu. Nah, botol itu diisi air zam-zam, biar lembab. Itu air zam-zam kan suka dikasih tuh segelas kecil yang kurang haji. Nah, taruh di spray itu, dia melembabkan wajah. Kalau nggak ada air zam-zam bagaimana? Minyak zaitun. Nah, saya nggak nyebut mereknya nih. Atau minyak baby. Apa aja deh Bu, biar pori-pori terangkat. Ada juga yang rajin pakai yogurt. Dulu saya rajin pakai kuning telur. Kuning sama madu biar lembab, bukan putihnya ya. Kalau putihnya ngencengin, kalau kuningnya melembabkan. Atau kalau misalnya ibu malas, madu aja. Masalahnya kita nggak telaten, itu aja sih sebetulnya. Bisa semuanya ada. Bahkan teman saya, Bu, wajahnya putih banget, pakai apa? Pakai tepung aja, udah tepung. Saya bilang tepung bisa mutihin. Oh iya, saya kan suka, dia tukang kue Bu. Jadi yang ada tepung, ya udah tepung pakai air bersih. Saya bilang masya Allah murah meriah, iya. Atau apa saja gitu. Yang penting mau. Saya bilang saya miring lihat wajahnya putih, lihat wajah dia. Suami senang banget ya Bu, wajahnya putih begini nggak ada plek-plek gitu ya. Kalau saya kan masih ada. Apa aja Bu gitu. Teh, bekas teh, kucel-kucelin, cuci, dia bilang. Itu perawatan. Kenapa? Suami bangun tidur kan yang pertama dilihat wajah kita. Jangan sampai sebelum menikah perawatan, setelah menikah malas perawatan. Jangan dibalik. Setelah menikah ada yang melihat kita. Maka ada teman saya setiap mau tidur dia apa Bu? Dia bersolek. Agar ketika suaminya mendusin bangun tidur ngeliat istrinya, masya Allah cantik banget gitu. Kita kan pas bangun ngeri ngeliatnya Bu. Jadi suami itu jangan sampai di luar menyebut masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di rumah astagfirullah, astagfirullah. Kan sekarang lagi ramai begitu Ibu. Sebulan ini mohon maaf, ada 7 kasus perceraian. Klise banget. Sebabnya cuma apa? Istrinya sudah tidak enak dilihat.
gitu. Sebetulnya bukan nggak enak dilihat, dia udah kecantol sama wanita lain. Karena perempuan itu ujian pertama. Buat laki-laki ujian terberat adalah wanita. Kalau ada harta tahta wanita, Toyota dan seterusnya gitu ya, maka wanita paling berat. Dan seorang bapak mengaku kepada saya, ini bukan orang sembarangan yang bilang ke saya, Bu Fathia, harta tahta wanita, mereka itu yang lain gak bergerak ibu, saya bisa nahan hawa nafsu saya. Tapi wanita ibu, dia jalan depan saya langgak lenggok, lewat lagi, gimana saya gak tertarik sama dia gitu. Harta saya bisa sedekahkan, tahta pun saya bisa, ini amanah. Tapi wanita bu, saya gak berdaya di situ. Itu terus terang dia bicara begitu. Makanya kalau ada ibu-ibu di rumah malas menservis saya, istri malas menservis saya pusing ibu, saya harus lari kemana? Teman-teman saya bisa jajan di luar sana, dia bisa selingkuh, tapi saya nggak bisa ibu. Sementara istri saya malas menservis saya. Solusinya apa ibu? Coba. Ibu kan sering ngisi pengajian ibu-ibu nih, kata dia. Tolong sampaikan kepada para istri agar tidak malas menservis kami para suaminya. Kuncinya apa bu? Kenyangkan suami. Kalau suami kenyang, tanda kutip nih bu, kenyangnya ya bu, bukan dikasih makan mulu, bukan. Kenyangnya tanda kutip. Kalau suami kenyang di rumah, di luar dia gak tertarik dengan rumah makan yang lain. Kalaupun dia mencium aroma rendang gitu ya bu ya, semur jengkol, apalah itu, cuma enak banget ya gitu. Ada wanita cantik, parfumnya menarik, cuma wangi banget nih cewek, tapi untuk melakukan enggak. Kenapa? Udah kenyang. Tapi kalau di rumah enggak kenyang, ada cewek aromanya luar biasa, itu akan diikuti dan dia akan berhalusinasi. Kalau perempuan itu nggak mau diajak, dia akan berhalusinasi. Maka apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, jika kalian tertarik dengan wanita di luar sana, langsung pulang ke rumah. Apa yang ada dalam diri wanita itu ada juga dalam diri istrimu. Yang menjadi masalah pulang ke rumah istrinya babak belur. Ya Allah, beda banget yang di luar sama yang di rumah, kan begitu ibu. Di rumah itu masya Allah wangi, di luar wangi bu, di rumah masya Allah cium kening bau balsem, cium pipi bau sayur asem, ke bawah tinggal asemnya aja gitu. Maka itu perlu diperhatikan. Itu ring pertama ya bu. Ring pertama suami. Suami apa? Suami itu boleh melihat seluruh tubuh kita. Jangan solehah ibu di rumah pakai jilbab, dipegang, astagfirullahaladzim, halal dia sudah bu. Karena ada seorang bapak bilang, Bu Fathia, istri saya solehah banget. Oh ya, masya Allah. Enggak bu, pakai jilbab terus. Saya sudah seminggu nikah, dia 3 hari pakai jilbab, saya belum ngapa-ngapain katanya. Oh itu mah bukan solehah pak, dia nggak paham, sudah datang saya. Saya bilang suruh ngaji sama saya. Bagaimana pengantin baru nggak dikasih apa-apa bu suaminya, pakai jilbab aja. Kalau disenggol astagfirullah, astagfirullah, itu bukan solehah. Saya bilang harus paham, suami itu raja. Dia berkuasa dengan tubuh kita selama masih yang dianjurkan. Any style, any time. Mau model kayak apa, mau waktu kapan, boleh. Itu para wanita-wanita soleha itu tahu bu, kalau suami punya hajat ya, punya hasrat sama istrinya itu, dikasih isyarat juga udah paham, di DM-nya juga langsung bu. Lagi ngaji surat Al-Kahfi malam Jumat, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suami datang shadaqallahul azim, selesai, paham isyaratnya. Kita kan nggak paham bu, udah wah itu masih terus. Pahami, tuh ring 1 penting tuh bu. Kenapa? Itu kebahagiaan suami itu perempuan. Nanti ibu cek ulang surat Al-Imran ayat 14, atau mau dibacakan sekarang boleh. Apa sih yang indah di pandangan mata? Itu perempuan nomor 1. Silakan boleh dibacakan surat Al-Imran ayat 14.
Ketemu ya? Silakan. Mau pakai ini? Ada sound system yang lain? Nggak ada. Jangan-jangan baterainya sakaratul maut. Artinya, dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia sehingga terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, serta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, tidak ditemukan hewan ternak dan sawan barang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah bukan kesenangan. itulah kesenangan hidup di dunia. Apa saja yang Allah sebutkan di situ? Yang pertama perempuan, yang kedua anak-anak, ketiga harta bertumpuk, emas, perak. Tuh yang numpuk-numpuk perempuan ibu-ibu senang tuh. Numpuk emas senang, numpuk perak senang gitu ya Bu ya. Begitu juga kendaraan. Kita suka sama Lamborghini, Ferrari, warnanya kan eye-catching ya Bu. Sama-sama oren, lewat Lamborghini oren, bajai oren. Enakan mana lihatnya Bu? Kata Allah apa? Ada juga wal an'am, hewan ternak yang berternak tuh nyenengin. Wal harus properti, kos-kosan tuh nyenengin. Tapi dari 8 ini yang disebut nomor 1 siapa Ibu? Perempuan. Dari masa jahiliyah dulu, perempuan itu fitnah terberat. Bahkan dari masa Bani Israel, ujian terberat buat laki-laki adalah wanita. Kita ini fitnah pertama. Nabi Yusuf digodanya sama siapa? Perempuan. Nabi Sulaiman kepicutnya sama siapa? Ratu Balkis. Nabi Adam ketika digoda makan buah khuldi, yang bujukin siapa? Ibu Dawa. Bang makan lah bang. Makan bang, sedikit aja sih bang. Perempuan. Kita Allah ciptakan punya kaid. Apa kaid? Tipu daya. Inna kaidakunna azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Coba. Rayuan mautnya itu mematikan. Gombalannya itu mengabaikan. Beda dengan setan. Setan itu kata Allah apa? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kuatan mana setan sama wanita? Wanita Ibu. Maka pepatah Arab mengatakan lebih baik berjalan di belakang wanita, lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Singa kalau nengok cuman ngeri aja Bu. Perempuan kalau nengok, waduh hancur semuanya. Maka mereka lebih baik berjalan di belakang singa. Terus kita bagaimana? Kita tahu ini semua. Maka jangan pernah mengumbar aurat, jangan pernah menebarkan fitnah. Kenapa? Khawatir itu menjadi dosa jariah buat kita. Gara-gara langgak lenggok kita, gara-gara suara kita, mereka melakukan dosa. Terus gimana dong? Kita kan pengen tampil cantik. Itu tadi, suami saja mau cadel, mau manja, mau lenje, sama suami pahala semua. Tapi kalau sama suami orang, dosa Ibu. Telepon-teleponan sama mantan, manja-manjaan, makasih jadi maaci, sakit jadi atit, di mana-mana. Biasa aja. Kenapa? Ini di era medsos, mohon maaf Ibu, badannya seorang istri di rumah tapi suaranya keluar. Banyak bapak-bapak yang curhat lantaran istrinya selingkuh di dalam rumah. Saya bilang bagaimana di dalam rumah? Dia foto, dia dandan, dia foto, fotonya dikirim ke mantan. Dia bersolek, warna apa rambutnya di macam-macamin, di foto dikirim ke mantan. Dia di rumah. Tapi
sosmednya, mengirimkan semuanya ke mantan-mantannya. Nauzubillah. Ini era medsos. Bahkan mohon maaf Ibu, saya harus cerita sedikit. Seorang jamaah saya bilang apa? Bu Fatihah, ketika suami sedang keluar, saya cek laptopnya. Dan ternyata dia menyimpan foto mantannya tanpa busana. Jadi bisa dipahami bagaimana mereka berhalusinasi, berimajinasi lewat foto mantan. Jadi kita yang paham ini, jadikan tubuh ini ibadah kepada Allah melalui suami kita dengan apa? Berusaha tampil cantik, berusaha tampil menarik. Rambut dibelah kanan, besok kiri gitu Bu, gonta-ganti. Nanti potong pendek, nanti digerai panjang. Sampai suami model apa lagi sih Bu? Ibu gonta-ganti aja cakep banget kayak mau kondangan gitu. Ibu kok sekarang berubah? Iya, korban pengajian gitu. Setelah ngaji ibu tambah cantik, tambah menarik. Kenapa? Ibadah. Itu nomor 1. Ring yang tadi ya Bu, lingkaran tadi suami. Ring yang kedua ibu buat agak lebar sedikit, agak besar sedikit. Kita boleh tampil cantik. Yang kedua kepada siapa? Kepada yang tadi disebutkan oleh Qori'ah kita Mbak Lia. Ada 7 yang boleh melihat kecantikan kita. Yang tidak boleh dilihat hanya pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut nggak boleh kelihatan. Ini hukum asalnya. Ada imam, kalau nggak salah An-Nisaburi atau Az-Zamakhsyari, saya lupa ya Bu, tafsir mufassir Al-Quran, kalau nyusui ya bagusnya ditutup. Tapi kalau misalnya lagi nyusuin, orang tua kita lewat, ih cucu mulu, digini-gini cucu kita hidungnya, cucu nyusu mulu nih, dia melihat, itu hukum asalnya boleh. Yang nggak boleh itu kan pusar sampai lutut. Siapa saja mereka, kata Allah di surat An-Nur tadi, orang tua, mertua. Ibu buka lagi surat An-Nur, tolong buka surat An-Nur ayat 31. Nanti ibu kalau lupa bisa tengok ke situ. Kata mereka siapa saja? Yang pertama orang tua, kedua orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, saudara kandung, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, dan sesama muslimah. Anak tiri boleh melihat jika ibu tirinya sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya, baru anak itu jadi mahram. Kalau suami istri ibu tiri belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya, maka anaknya belum mahram. Jadi dikatakan di ayat ini apa? Di ayat di surat An-Nisa, maaf, di surat apa ayat 22 An-Nisa ya, bukan di An-Nur. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, mereka itu boleh Bu ngelihat, misal kita mau dandan nih Bu, mau pakai lipstick, blush on, itu mereka yang saya sebutkan tadi boleh. Pakai maskara gitu. Misalnya rambut kita warna-warni, mereka boleh ngeliat kita itu. Kita lagi dandan nih, abang kita datang, ya boleh gitu. Ya Allah teh, cantik banget sih teh. Seneng kan perempuan dibilang cantik? Di mana-mana itu perempuan kalau dibilang cantik seneng. Bisa nggak mandi 3 hari dia. Jadi orang tua kita ngeliat kita cantik boleh, mertua boleh. Mertua itu nggak ada mantannya. Suami ada mantan, mertua nggak akan pernah ada mantannya. Dia tetap jadi mertua kita, walaupun nauzubillah ya Bu, ada suami istri cerai, mertuanya tetap mertua. Dia seperti orang tua. Kita nggak batal sama dia. Wudu kita nggak batal sama mertua. Makanya kalau kita nggak batal, berarti nggak boleh nikah. Ini Allah sebut di sini siapa tadi yang pertama Bu? Orang tua, mertua, kemudian anak tiri, anak kandung dulu, anak kandung, anak tiri, saudara kandung,
keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan serta sesama muslimah. Kalau mau ke salon, ibu tolong tanya. Misal kita mau lulur nih, mohon maaf, yang lulur muslim apa bukan ya gitu. Oh bukan, jangan. Dia nggak boleh melihat aurat kita. Makanya di sini dikatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak apa Bu nih? Ini kan wajah sama telapak tangan kan boleh kelihatan. Berarti perhiasan yang ada di wajah dan yang ada di tangan yang boleh kelihatan. Cincin, gelang, boleh Ibu. Kalau kalung kan di leher, mohon maaf ya Bu. Kalung nggak boleh kelihatan. Sekarang banyak anak-anak sekarang pakai jilbab bunuh diri, jilbab yang kecekek tuh Bu, jilbab kecekek, terus kalungnya dikeluarin. Sebetulnya perhiasan itu nggak boleh tampak. Atau pakai jilbab tapi antingnya panjang keluar deh Bu ya, iya kesini-sini, nggak boleh. Kenapa? Kata Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa tampak. Wajah sama telapak tangan kan biasa tampak, maka perhiasan yang ada di sini yang boleh. Ibu lihat orang Pakistan nggak ditindik hidungnya? Mereka pakai anting di hidung ya Bu. Nah kalau mereka pakai anting di sini boleh karena perhiasan mereka memang itu. Kalau kita kan nggak ada, anting kita di kuping. Jadi nggak boleh menampakkan apa Bu? Menampakkan anting kepada yang bukan mahram begitu. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan boleh. Itu masih boleh tuh Bu, ring 1, ring 2, ring 3 masih boleh. Ring 3 siapa? Ring 3 cuma satu orang, paman. Ring 3 paman. Paman itu cuma boleh lihat leher sampai lutut. Yang gak boleh kelihatan. Kalau sama paman, leher sampai lutut nggak boleh kelihatan. Mengapa? Karena anaknya paman boleh nikah sama kita. Jadi anaknya paman boleh nikah sama kita Bu, sama sepupu itu boleh nikah. Makanya harus menutup aurat sama sepupu. Yang di lengah, mohon maaf saya garis bawahi, yang lengah oleh kita nih Bu, satu nih, paha. Paha kita sering kelihatan kan Bu sama anak-anak, itu nggak boleh tuh Bu. Kenapa? Kan batasannya pusar sampai lutut. Kita nutupi susu tapi paha kelihatan. Padahal yang ditutup itu harusnya pusar sampai lutut. Anak kita nggak boleh lihat, abang adik kita nggak boleh lihat, tapi kita kan lebih sering pahanya kelihatan, ya kan Bu? Daripada ini gitu. Padahal batasannya pusar sampai lutut. Yang kedua yang kita lalai adalah sama ipar. Suami kakak ini kita cuek, kita nginep di rumah kakak. Padahal suaminya kakak itu bukan mahram. Boleh gak mau nikah sama ipar? Boleh, kalau istrinya dicerai, maka dia boleh turun ranjang atau naik ranjang, boleh Ibu. Maka hati-hati dengan ipar. Di sini sepupu gak disebut, maka berarti boleh nikah sama sepupu. Makanya paman itu batasnya leher sampai lutut, nggak boleh kelihatan sama paman. Dikhawatirkan paman cerita sama anaknya, nak, anak budemu itu bodinya gitu. Dia takutnya cerita, sehingga sepupu kita tertarik dengan gambaran yang disampaikan oleh ayahnya. Oh gitu ya, anaknya bude cantik banget nak, bodinya itu loh nak. Dikhawatirkan begitu, maka paman tidak boleh melihat batasan tadi, leher sampai lutut. Jadi yang boleh terlihat ya anggota wudhu, wajah, tangan sampai siku itu anggota wudhu, itu paman boleh. Pala. Jadi masih itu Bu, ring 1, ring 2, ring 3 semua boleh melihat kecantikan kita. Selain yang 3 ring ini berarti bukan mahram. Bukan mahram, otomatis dia boleh nikah sama kita dan otomatis kita harus menutup aurat kita. Patokannya gampang. Kalau kita sama dia boleh nikah, berarti dia nggak boleh melihat aurat kecuali wajah dengan telapak tangan.
Kalau dia boleh nikah ya Bu, kalau dia boleh nikah, saya sama ipar boleh nikah, berarti aurat harus ditutup gitu. Tapi kalau saya nggak boleh nikah sama abang saya, berarti boleh nggak pakai jilbab, begitu maksudnya. Ini terkait dengan untuk siapa cantikmu. Khawatir kita lupa Bu, khawatir kita lupa. Kita mengekspor kecantikan kita untuk orang di luar sana, tetapi tidak memberikannya kepada orang yang berhak menikmatinya, yaitu suami kita. Itu pertama ya Bu, untuk siapa selesai. Yang kedua caranya, pengen cantik boleh nggak sih ngerubah? Haram. Oplas nggak boleh, jangankan oplas, ibu nih alis dicukur nggak boleh, dikerik nggak boleh. Sekarang udah ada cara. Anak saya kalau menikahkan anak, mereka izin dulu, ibu mau dikerik nggak usah, oke, disiasati pakai krim Bu sama mereka. Jadi alis kita tetap cakep tanpa dikerik, tanpa dicukur, itu bisa. Sekarang udah canggih Ibu. Jadi ditutupin aja sama bedak gitu yang senada dengan kulit, seakan-akan alis kita cakep, padahal kalau udah selesai berantakan lagi Bu. Kenapa? Nggak boleh, nggak boleh. Hidung ditawadu, disuntik jeder, tau kabur. Kurang tinggi, suntik lagi jeder, tak kabur lagi. Nggak boleh. Yang merubah nggak boleh. Kenapa? Berarti kita tidak bersyukur dengan yang Allah sudah berikan. Makanya perawatan dianjurkan, merubah dilarang. Perawatan dianjurkan, merubah dilarang. Jadi ya gerak-gerak pagi gitu. Yang paling gampang itu sebetulnya pikiran. Kalau pikiran kita tenang tuh cenderung awet muda, badan sehat. Makanya kurangi melihat status teman kita. Kalau melihat status teman suka komentar kita Bu, ya Allah enak banget ya punya suami kayak Pak ini, jalan-jalan mulu gitu. Dunia maya sama dunia nyata beda. Dunia maya dia jalan-jalan, dunia nyata mungkin dia lagi rebahan Bu. Dunia maya dia lagi makan di luar, dunia nyata dia lagi nyeplok telur, itu bisa. Makanya kurangi, kecuali kalau kita termotivasi, Masya Allah dia ngaji lagi, Masya Allah dia gitu ya, silahkan. Kalau itu bisa memotivasi kita untuk ke akhirat, silahkan. Ya Allah dia sedekahnya banyak banget, Masya Allah, oke, gak apa-apa. Tapi kalau menambah rasa iri, dengki gitu Bu, menambah penyakit hati, hindari. Langsung lewatin aja, lewatin gitu. Dia lagi makan-makan lewatin. Sebelum kita komentarnya, ya Allah gitu loh Bu. Sebelum kita meratapi nasib. Karena banyak yang komentar, Bu Fatia saya setelah menikah gak ngapa-ngapain lah Bu, cuma ngegosok. Oh iya, gosok baju, bukan ngegosok air mata. Mau nyuci gak ada sabunnya, mau masak gak ada berasnya, ya udah ngegosok aja, udah gosok air mata aja tiap hari gitu. Syukurnya dia gak pernah ngeliat medsos. Kalau ngeliat medsos mungkin akan meratapinya lebih lagi gitu. Kan emak-emak awal bulan makanan keren, cekrek gitu. Akhir bulan ikan teri kepalanya aja cekrek gitu. Telur doangan pakai ini cekrek kan gitu Bu di era medsos. Makanya hati-hati banget menggunakan medsos. Iya, itu yang pertama ya Bu. Kepada siapanya terjawab sudah. Sekarang caranya. Tadi yang pertama nggak boleh ngerubah nih alis ya Bu. Kemudian disuntik sana suntik sini gitu ya. Mohon maaf kalau operasi plastik karena kecelakaan boleh nggak? Kalau kecelakaan dibolehkan, tetapi ngerubahnya seperti fotonya dia. Artinya nggak beda jauh dari aslinya gitu. Jangan wah mumpung oplas nih, mumpung kecelakaan nih gitu ya, terus boleh jadi boneka gitu, Barbie, nggak boleh. Jadi boleh tapi tidak jauh dari wajah aslinya gitu. Terus kalau parfum bagaimana? Nah parfum ada dua pendapat. Ada yang berpendapat, yang pertama ya Bu, parfum itu mengandung alkohol.
di sedikit atau banyak mengandung alkohol. Pendapat pertama, alkohol itu haram diminum dan dia najis, jadi nggak boleh disemprot ke pakaian atau ke badan, maka dia nggak boleh pakai parfum. Pendapat kedua, alkohol itu memabukkan, dilarang diminum, tapi dia nggak najis, jadi dia boleh pakai parfum. Namun parfum perempuan itu warnanya jelas, kata Rasulullah, aromanya enggak. Berbeda dengan parfum laki-laki. Kalau laki-laki warnanya nggak jelas tapi aromanya gitu Bu, itu dianjurkan malah. Makanya kalau suami kita ke masjid pakai parfum gitu. Kita boleh nggak? Boleh, tapi yang agak soft sedikit. Aromanya agak soft, biar ketika cipika-cipiki itu kecium. Kalau dari jauh nggak kecium, pas cipika-cipiki wanginya enak. Apa, mempererat persaudaraan. Kalau udah berhari-hari nggak dicuci, cipika-cipik, akan mengganggu Bu, gitu. Jadi maka dibolehkan. Terakhir, make up. Make up itu kita kan di rumah boleh tuh Bu, tadi pakai 3 lapis gitu ya Bu ya, boleh. Tapi bahannya harus yang halal. Kalau berlapis-lapis, contoh misalnya saya mau syuting di salah satu TV swasta. Bahkan sempat kemarin tuh TV One mau mengajak ke Cakung, tapi Cakungnya di mana saya lupa. Jadi ketika kita syuting kan berlapis-lapis tuh Bu. Nah kalau mau sholat di remove dulu Bu, dihapus dulu make upnya karena khawatir dia tidak nembus air wudhu. Beda sama bedak, kalau bedak kan tipis Bu, kalau bedak kan sekedarnya saja. Tapi kalau make up yang berlapis-lapis, ada pelembabnya, ada foundationnya, ada gitu kan Bu. Nah itu kalau mau sholat harus di remove dulu, pakai kapas, ada removernya kan Bu. Pakai kapas diangkat gitu, baru kelihatan di sini merah, dibersihkan dulu, baru kita wudhu. Kecuali sebelum di make up kita udah wudhu, sebentar ya Mbak saya wudhu dulu, pengantin atau mau syuting wudhu dulu, baru di make up. Sholat nggak batal, nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum wudhu atau udah batal mau sholat Bu, ini di remove dulu semuanya tuh Bu, biar air wudhu masuk begitu. Termasuk sama pewarna rambut. Pewarna rambut kalau dia nggak nembus air itu nggak bisa, khawatir ketika wudhu mengusap kepala nggak nembus, maka cari pewarna rambut yang bisa tembus air. Ini membahas kecantikan agak lama, tapi udah jam 11. Intinya udah tahu ya Bu, ring 1, ring 2, ring 3 boleh melihat kecantikan kita. Ring 4 karena dia boleh menikah dengan kita, maka tidak boleh melihat kecantikan kita, nggak boleh melihat perhiasan kita kecuali yang biasa tampak. Apa sih nih yang ada di wajah, yang ada di tangan, itu boleh. Gelang, kan pergelangan tangan boleh. Cincin boleh. Sipat mata boleh. Anting nggak boleh. Kalung nggak boleh. Jadi ya udah pakai kalung ya buat 3 ring tadi saja. Selebihnya dilarang. Wallahu a'lam. Demikian tema kita hari ini. Mudah-mudahan kita lebih cantik lagi di rumah. Dan yang terpenting lagi cantik hati kita, cantik batin kita. Semoga dengan kecantikan lahir dan batin kita Allah menjaga rumah tangga kita, insya Allah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, karena sudah jam 11 lewat. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau mau dikurangi, saya persilahkan. Nah ibu semuanya tadi sama-sama kita mendengarkan ya paparan dari Ustazah ya tentang siapa kita bisa mengetahui ya bagaimana kita cantik siapa dan bagaimana caranya. Untuk lebih dasar lagi, kalau ibu yang ingin bertanya silahkan. Ya silahkan. Apa langsung?
Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gimana saja supaya kita nggak bosan bercanda dan ini buat pengantin pengantin lama itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mau ditampung dulu nggak? Boleh baca. Belum saya bacakan yang ini, yang tertulis lagi ibu yang baca langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustazah, ini saya kan punya bisnis. Nah, bisnis saya itu saya selalu mengupdate produk yang saya jual itu di Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Nah, terus saya kalau tampil di TikTok pasti tampilnya yang cantik gitu. Terus mungkin kata-kata yang saya hadirkan agar konsumen mau beli produk saya mungkin dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang agak sedikit supaya konsumen itu tertarik untuk beli produk saya. Nah itu yang saya lakukan itu dosa atau tidak itu. Jadi saya berlega-lega di kamera TikTok membuat produk, terus mengajak konsumen agar mau membeli produk saya seperti itu. Karena itu merupakan mungkin saya sebagai model ya dalam bisnis yang saya jalankan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi? Siap. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya buat siapa Bu? Bila sudah tidak dia suami lagi, sedangkan tiap hari harus keluar rumah pergi ke kantor dan rasa tidak mungkin jika pergi kerja dengan penampilan apa adanya. Terus yang kedua, zaman kita seperti ini, bolehkah memasang foto di foto WA? Foto apa? Foto diri. Foto diri di foto WA, bagaimana hukumnya? Kemudian yang ketiga, pasang status isinya siap dan pengetahuan. Terakhir apa? Pasang status isinya siap dan pengetahuan boleh atau tidak? Baik. Cukup ya insya Allah. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Ini kelihatan ibu-ibu cantik semua insya Allah. Ini masnya kemana ya? Dia sensitif banget. Dia dikecilin ehonya. Bisa nggak ehonya dikecilin? Iya, baik. Ehonya ketinggian. Sudah. Baik, terima kasih Pak. Iya, pertanyaan pertama terkait dengan kalau udah tua gimana sih biar tampil cantik? Kita di rumah nggak harus cantik, yang penting rapi dan wangi. Ini udah tua nih, orang aneh ya Allah udah tua genit banget sih pakai lipstik pakai gitu ya. Minimal
rapih. Kalau udah males, udah tua tuh pagi-pagi ya udah mandi gitu. Kan banyak ibu-ibu kalau liburan entar masak dulu apa dulu gitu ya. Entar mandinya nanti gitu. Minimal kalau udah males dandan itu mandi lah. Jangan sampai, mohon maaf ya Bu, ketiak kita baunya asem. Minimal mandi pakai bedak udah. Jadi dilihat sama suami tuh enak lah. Tadi seperti tembok nggak pernah dicat, kan kusam ya. Minimal mandi wangi lah, wangi kan kalau udah mandi gitu. Terus pakai bedak atau sunblock, udah gitu aja. Kenapa? Karena kalau nggak mandi itu kan nggak pengen dandan, nggak pengen pakai bedak. Tapi kalau udah mandi itu refleks. Udah mandi otomatis yang dasar kita kerjain, ya pakai bedak, ya pakai sifat mata gitu. Makanya ibu, mohon maaf saya ceritakan sedikit. Ketika kami kuliah di Pakistan, teman-teman orang Arab, wow, masya Allah mereka. Kita nih teman-teman Indonesia main ke rumah mereka, ke rumah orang-orang Arab. Itu masya Allah. Kita main ke rumahnya, ketika bajunya pink, antingnya pink, kalungnya pink, bandoknya pink gitu. Kayak mau perform, kayak mau tampil. Next, lain hari kita datang lagi pakai baju hijau, itu sabuknya hijau, antingnya hijau, gelangnya hijau, kalungnya hijau, cantik gitu, seperti mau perform, seperti mau tampil. Kita orang Indonesia bilang gini, masya Allah tuh kamu cantik banget gitu. Terus dia enggak, biasa gitu. Kan memang harus seperti ini di rumah. Memang kamu seperti apa? Nah, kita jawabnya bingung tuh Bu. Kenapa? Karena kita pakai lipstick saja, suami kita nanya kan mau kemana? Gitu. Karena kita nggak terbiasa. Tapi kalau di rumah udah terbiasa rapih, minimal tadi lah, minimal bedak lah Ibu, atau sifat mata, atau minimal itu. Jadi suami ngeliat begitu tuh pemandangan biasa gitu. Memang istri saya begitu di rumah, memang kalaupun dikuncir, kuncirnya masih pantas, bukan bekas bungkus gado-gado, ceplok gitu, bukan. Kuncirnya pun ada warna-warni, ada kan Bu yang enggak kunciran yang warna-warni ada, atau yang pantas lah gitu. Dikuncir tapi masih pantas, masih cakep gitu. Bukan karet biasa gitu. Yang 10.000 dapat 3 ada Bu. Jadi minimal itu minimal. Jangan sampai nanti suami tuh ngeliat kita tuh bosen gitu, bosen. Kan sayang Bu kalau sampai dia bosen. Tapi kalau besok penampilan kita baru lagi kuncir, nanti kuncirannya beda lagi, minimal gitu. Dia nggak bosen, ada perubahan. Kadang-kadang rambut kita dipotong pendek, kadang-kadang dipanjangin, ke salon. Jadi suami seneng. Nah kalau nggak bisa ke salon bagaimana? Keramas, digerai, wangi, jadi nyiumnya enak lah gitu. Males memang, udah tua gitu ya, tapi jangan sampai kita pun tidak merawat gitu. Dulu almarhumah ibunda saya itu masya Allah, beliau kalau ayah mau pulang sholat Jumat misalnya, beliau itu sudah rapi, udah pakai bedak ya Bu. Di meja itu ada air putih, ada air susu, ada air teh. Bu banyak banget, saya bilang iya nanti terserah ayah mau minum yang mana katanya. Dan beliau udah pakai bedak gitu Bu, rapih gitu. Jadi ternyata orang tua dulu itu kan kita nggak bilang ya elah udah tua pakai bedak segala, kebiasaan gitu. Karena kebiasaan. Jadi mungkin kalau malas dandan minimal mandi, bau badan kita tuh enak walaupun hanya sunblock atau bedak biasa. Begitu ya Bu. Terus bagaimana yang bisnisnya itu tentang tadi kosmetik, kemudian jadi modelnya, bisa sih ngomong tanpa lanja-lenje bisa. Gak usah lenje, gak usah gitu, biasa aja gitu. Saya takutnya gak enak nyebut seseorang. Ibu ada kan teman-teman hijrah kan? Teman-teman hijrah itu punya produk kosmetik, launching busana muslimah. Nah mereka itu Ibu perhatikan, nanti bisa lihat di Instagramnya mereka nih yang artis hijrah.
Kalau mereka launching, insya Allah saya suka diundang ya Bu. Kadang-kadang sebelum pandemi saya diundang. Itu yang datang hanya perempuan saja, kecuali fotografer. Kemudian make upnya pun nggak berlebihan. Make upnya nggak berlebihan. Dan mereka bicaranya pun biasa-biasa saja gitu. Tapi produk mereka laku gitu. Kenapa? Pertama punya nama, kedua memang dirasakan manfaatnya, memang bagus gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu mengenalkan tanpa ada dosa. Gimana caranya itu? Jadi kalau kita lanja-lenje, langgak-lenggok kan ada dosanya di situ. Gimana caranya biar enggak? Tapi orang merasakan manfaatnya. Banyak insya Allah saya lihat produk-produk di aplikasi yang Ibu sebut tadi. Itu mereka elegan banget maininnya gitu. Sejak gitu dia biasa aja. Sejak pakai produk ini gitu, alhamdulillah wajah saya kinclong, suami seneng kayak gitu-gitu. Saya bilang elegan sekali iklan ini gitu. Jadi orang banyak yang mencoba. Kalau nggak percaya coba deh sekian, pakai data, akhirnya dia pakai data. Sekian yang sudah memakai ini dan hasilnya mereka minta testimoni daripada konsumen. Jadi testimoninya dari konsumen itu makasih Bunda, produknya luar biasa. Jadi mereka minta testimoni dari konsumen dan konsumen itu membantu melancarkan iklannya dia begitu. Enggak perlu lanja-lenje, manja-manja gitu, enggak. Alhamdulillah ya gitu ya. Tetap Allah berikan. Jadi kurangi, khawatir ada dosa di sana gitu. Dengan suara-suara yang gitu ya, model dan seterusnya. Kemudian kuncinya satu, tidak menimbulkan fitnah, gitu aja sih. Kalau ada orang tertarik, khawatir itu jadi dosa jariah. Saya suka banget sama suaranya dia, mendesah gitu. Saya suka sekali dengan wajahnya dia yang khawatir gitu. Khawatir itu jadi dosa jariah dan jejak digital susah dihapus. Ada jejak digital nih bekas kita pernah gitu ya Bu, posting atau kita pernah taruh di YouTube atau di mana, itu susah dihapus jejak digital itu. Jadi hati-hati, khawatir jadi dosa jariah. Kemudian yang nggak ada suami gimana? Ya kan adik, abang boleh lihat gitu. Kan nggak apa-apa, nggak harus dieksplor ya Bu. Kalau suami kita eksplor kecantikan kita. Kalau sama suami, kalau sama orang lain ya rapih, lipstick, blush on, boleh-boleh aja gitu. Nggak apa-apa, abang kita boleh lihat, adik kita boleh lihat, anak kita boleh lihat gitu. Bahkan, Bunda cantik banget sih Bunda. Ya, di rumah nggak apa-apa kan nak gitu. Yang penting kan Bunda nggak keluar gitu. Bunda kan cuma pengen tampil rapi, tapi kan di rumah gitu. Kalau dulu kan Bunda nggak begini. Iya sih, anak-anak biar paham. Terus terakhir bagaimana buat yang kerja? Yang kerja kita apa adanya, ya rapi gimana? Saya kasih satu contoh. Ada seorang foto model, itu tempat konsultasi ya. Perancang busana. Mas, tubuh saya tingginya sekian, beratnya sekian gitu. Kemudian cocoknya baju saya apa? Saya nggak nyangka perancang ini jawabnya apa? Ibu mau ke kantor kan? Bukan penjajah seks, gitu jawabannya. Saya kaget ya dengerin jawaban dari dia. Ibu mau pergi ke kantor kan? Bukan penjajah seks. Kalau ibu mau pergi ke kantor, tolong pakai baju yang rapi layaknya seorang pegawai kantor gitu. Tolong jaga mata-mata kami. Saya bilang tegas banget ya perancang. Padahal dianya busananya dia bukan busana muslimah ya Bu. Tapi dia bilang tolong jaga mata kami. Banyak kan ada blazer pasangannya celana panjang, ada blazer pasangannya rok panjang, dia bilang. Itu lebih elegan dan kita lebih respect sama perempuan yang seperti itu. Janganlah berpenampilan seperti wanita-wanita yang tidak baik, itu komentarnya. Jadi kalau kita ke kantor ya rapi gitu. Ya pakai blazer, pakai sunblock. Yang nggak boleh kan tabarruj. Tabarruj itu menampakkan yang seharusnya nggak tampak gitu. Kalau misalnya pakai lipstick natural
natural, dia pakai lipstick tapi warnanya senada dengan bibirnya dia, nggak sampai wow sampai tebel, terus merahnya kayak merah apa, ininya biru kayak habis dipukulin siapa gitu Bu. Kan ada yang tabarus gitu. Kalau misalnya dia ke kantor, dia sebagai karyawati, kelihatan kok bagaimana dia sebagai karyawati begitu. Nggak boleh tabarruj. Kalau rapi kan harus. Rapi harus. Justru boleh jadi rapihnya kita, boleh jadi nih Bu, rapihnya kita jadi dakwah. Saya suka sama ibu itu. Matchingin jilbab sama bajunya keren. Blazernya keren. Dia pakai blazer ini, jilbabnya ini. Besok pakai baju tunik, jilbabnya ini. Keren, nggak harus tabarruj kan gitu. Intinya orang bisa melihat bahwa dia seorang karyawati yang pantas menyesuaikan pakaian, nggak harus tabarruj gitu. Pakai bedak harus Ibu. Sunblock itu kan perawatan, tadi sudah saya singgung. Sunblock itu bagian dari perawatan agar tidak kena UV. Boleh. Atau bedak-bedak yang biasa boleh. Yang nggak boleh kan Bu sampai pakai bulu mata palsu panjang bisa mencampur halaman, kemudian ini warnanya gitu kan, enggak gitu. Itu yang saya maksud, rapih ya, rapih gitu. Layaknya ibu-ibu, lihatlah di kantor-kantor, kita lihat kan bahwa dia karyawati tapi kan masih elegan kan penampilannya. Banyak kok, kebetulan saya ngajar di perkantoran, jadi pemandangan teman-teman yang kerja di kantor yaitu pemandangan saya setiap hari gitu. Mereka rapih kok dan modisnya bukan modal diskon ya Bu, memang modis gitu. Jadi boleh saja, dan itu harus adil. Apa sih adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya tidur pakai baju tidur, waktunya ke kantor pakai baju kantor, waktunya kondangan pakai baju kondangan. Kalau ke kondangan pakai daster itu nggak adil. Ke kantor pakai baju tidur nggak adil. Atau ke kantor pakai baju olahraga, nggak adil gitu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka pintar-pintarlah mempercantik diri, yang penting pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang nggak boleh cantik, kondangan pakai daster, ke kantor pakai daster, enggak juga. Intinya rapih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah nggak terasa jam 11 lewat 20. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi, dengan keikhlasan yang lebih baik lagi, dengan kecantikan yang lebih baik pula. Amin. Itu saja, kesempurnaan milik Allah. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.